Jadi ternyata apa yang membuat hati itu berubah fungsi dari bait Allah menjadi sarang penyamun, itu karena mereka percaya kepada perkataan dusta. Dan dusta itu gak memberi faedah. Saudara, dusta kalau bilang orang Kristen, tapi perilakumu gak berubah. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan, bagaimana bait hati itu berubah fungsi. Kenapa dikatakan bait hati? Kita sering dengar pujian yang berkata, kujadikan hati ini untuk kediamanmu. Ya, kediamanmu artinya menjadi baitnya. Jadi hati kita ini adalah bait Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan, hatiku adalah bait Tuhan. Yes. Nah ini jangan sampai berubah fungsi. Katakan haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya. Hatiku adalah bait Tuhan. Jangan sampai berubah fungsi. Man, yes, haleluya. Nah hari ini kita bicara bagaimana hati itu bisa berubah fungsi dari bait Tuhan ke bukan bait Tuhan. Semalam kita sudah sama-sama dengar masih berkaitan dengan Kapernaum. Menjadi orang yang kebal rohaninya. Arti dalam kebal itu bicara tentang hatinya yang boleh menebal. Artinya orang yang benar-benar tidak memahami ya Tuhan lagi di dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan mereka diturunkan sampai ke dalam dunia orang mati. Nah ternyata jemaat Kapernaum adalah jemaat yang merasa sudah sangat rohani. Makanya firman Tuhan berkata, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Kata dinaikkan sampai ke langit, apakah engkau sudah merasa sangat rohani? Apakah engkau sudah merasa sangat dekat dengan Tuhan? Ada banyak orang merasa dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya nggak ada Tuhan di hidupnya. Ya rata-rata orang Kristen itu merasa dekat sama Tuhan. Mau gereja apa aja termasuk kita. Hanya yang jadi pertanyaan, dekatnya benaran atau tidak? Ukurannya itu firman. Kita memahaminya itu bukan dari rasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa biar kita sungguh-sungguh panca inderanya itu hidup. Sehingga kita bisa sadar betul apakah Tuhan itu memang dekat dengan kita atau tidak. Karena apa? Panca inderanya hidup. Panca indera rohaninya. Katakan amin. Ada orang bilang gini, iya udah kayak gitu dia merasa dekat sama Tuhan. Ini bahaya, tapi jangan. Harusnya kita tahu kalau anginnya kencang, kita harusnya bisa tahu ini anginnya kencang. Karena apa? Kita bisa rasa. Kalau anginnya ya bahkan boleh dikatakan gak berhembus, kita tahu angin gak berhembus. Karena kita bisa rasa gitu loh. Amin saudara. Itu menjadi petunjuk bahwa rasa kita masih aktif. Nah jangan cuma rasa lahiriahnya saja yang aktif. Harus juga rasa ilahi ini aktif. Amin saudaraku. Ya katakan ya. Nah jemaat Kapernaum ini sedikit saudaraku nih. Saya review sedikit saudara supaya kita hati-hati. Karena jujur saya masih merenungkan itu saya gemetar loh saudara. Karena jemaat Kapernaum itu adalah jemaat yang di dalamnya Tuhan Yesus banyak buat mujizat. Tapi walaupun di sana Tuhan banyak buat mujizat. Tuhan bilang apa? Dosa Sodom lebih ringan daripada dosa si Kapernaum. Kok bisa dosa Sodom lebih ringan daripada tanggungan daripada jemaat Kapernaum dalam penghakiman? Padahal kita udah ngeri loh. Kalau dengar dosa Sodom dan penghukumannya, waduh darah Yesus. Udah gitu, betul gak saudara? Tapi ternyata dikatakan dosa si Kapernaum lebih jahat. Lebih berat, lebih bejat daripada dosa si Sodom. Ya, jadi jangan bayangan kita kalau saya sebut Kapernaum, Sodom, oh itu mereka. Enggak, si Kapernaum itu juga bisa kita. Haleluya. Karena kita kan sudah banyak menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kenapa semalam saya sudah sampaikan. Kenapa jadi si Kapernaum ini? Dosanya lebih berat daripada dosa si Sodom. Karena ternyata mereka meninggalkan Kristus. Saat Yesus mengajar mereka.
Dalam Yohanes 6 ayat 59. Ya, ayat 59. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Si Kapernaum itu bilang apa? Sesudah mendengar semua pengajaran Yesus, itu banyak murid-murid Yesus yang berkata, ini yang orang-orang Kapernaum nih. Perkataan ini apa? Siapa yang sanggup mendengarnya? Mereka menuduh Yesus nih. Mereka tersinggung sama Yesus. Mereka kepahitan sama Yesus. Jemaat Kapernaum ini berkata perkataan Yesus itu keras. Khotbah gak usah terlalu keras. Udah, pokoknya pujian penyembahan saja. Menyembah. Menyembah apapun yang sedang terjadi. Kan itu sekarang ajaran-ajaran yang populer di gereja. Memang betul kita harus menyembah apapun yang terjadi. Tapi kalau kesalahan tidak pernah dinyatakan, bagaimana kelakuan mau diperbaiki? Kalau kesalahan tidak nyatakan, kelakuan tidak diperbaiki, bagaimana kita terdidik dalam kebenaran? Haleluya. Saudara, makanya saya bilang ini bahaya. Kalau gereja tidak sampai kepada pengajaran yang keras, gereja sedang dininabobokan. Ini ada yang salah. Mungkin bukan di jemaat, tapi pasti juga ada di jemaat. Ini masalahnya mungkin di pendeta. Takut kehilangan pengikut. Haleluya. Takut kehilangan apa? Nanti saya akan bagikan itu. Mudah-mudahan waktu kita cukup hari ini. Ya. Dan bodohnya lagi, jemaat senang selalu disuguhin bubur dan susu. Makanya para nabi bernubuat palsu. Dalam Yeremia 5 ayat yang ke-31 kalau saya nggak salah. Para nabi bernubuat palsu. Para imam mengajar sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Ketipu nggak nih orang? Ketipu. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Kalau sudah akhir zaman nanti, kau mau apa? Terus kau bilang, anugerahmu diludahi kau dari surga. Anugerah macam apa yang kau pahami? Nanti di hari kesudahan yang gak ada lagi anugerah. Sekaranglah zaman anugerah. Jangan berharap nanti setelah di penghakiman kau dapat anugerah. Kau terlambat. Makanya jangan sampai lelet. Jangan sampai kita dikatakan lamban. Kembali hatimu itu harus besar keinginannya untuk mengenal Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh kau rindu mengenal Tuhan, kau akan lewat. Kau akan tersingkir. Makanya saya bilang, Tuhan, kirim orang yang benar-benar merindukan Engkau. Daud bilang, aku hanya rindu bersama-sama dengan orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Karena bersama orang yang hatinya jauh dari Tuhan, ini bisa jadi ragi buat kita. Ini bisa menjadi membuat terkontaminasi. Makanya kita butuh komunitas di mana ada orang-orang yang sepakat, yang bulat hati mengingini Tuhan. Sama-sama katakan mengingini Tuhan. Jadi jangan sampai menolak. Nah, hari ini kita bicara tentang bait hati yang berubah fungsi. Kita langsung dulu ke Yeremia pasal 7:11 dari firman Allah yang hidup. Kita akan baca bersama-sama dan juga nanti dari terjemahan baru. Firman Tuhan 2, ya. Apakah baitku hanya sekedar sarang perampok dan dalam pemandanganmu? Karena aku melihat segala kejahatan yang terjadi di sini. Dalam terjemahan baru 2, ya. Sudahkah menjadi sarang penyamur di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikian firman Tuhan. Apakah baitku dalam firman Allah yang hidup sekedar sarang perampok dalam pemandanganmu? Mana baitnya itu? Kita. Karena saudara, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19,
Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus, ya bait Yesus. Bait Yesus ya bait Allah Bapa. Katakan amin. Sebab Roh Kudus, Yesus dan Bapa itu nggak bisa dipisahkan. Haleluya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait apa? Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kitalah bait Allah itu. Jadi kalau udah bicara bait Allah ini selama saya khotbah ini, jangan bayangannya gedung gereja ini saja. Tapi ini menunjuk kepada masing-masing kita. Katakan haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu dikatakan jangan kitanya jadi sarang perampok. Atau dalam terjemahan baru sarang penyamun. Makanya kenapa tema kita bait hati berubah fungsi, karena apa? Hati sudah dipenuhi dengan roh penyamun atau perampok. Dalam Yohanes pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, mengapa engkau jadikan rumahku menjadi tempat berjualan? Orang kalau jualan itu nggak ada yang mau rugi. Semuanya cari untung. Makanya saya bilang saudara, sistem dagang itu haram di gereja. Itu yang disebut dengan transaksional. Saya memberi perpuluhan supaya saya diberkati. Itu transaksional, itu sistem dagang. Aku berdoa supaya aku diberkati, itu sistem dagang. Aku datang ibadah supaya diberkati, itu sistem dagang. Aku datang ibadah karena aku milik Tuhan. Karena anak harus di rumah Bapa. Waktu Yesus ada di bait Allah, Maria berkata, umur 12 tahun Yesus waktu itu. Mengapa engkau ada di sini nak? 3 hari kami mencari engkau. Yesus bilang, mengapa kau mencari aku ibu? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus sudah sadar kalau dia adalah firman yang menjelma jadi manusia. Di umur 12 tahun. Ya disitulah kesaksiannya. Dia sadar umur 10 tahun ya kita gak tahu. Ya tapi di umur 12 tahun itulah dia mendeklarasikan dirinya sebagai anak Allah yang harus ada di rumah Bapa. Nangkap kira-kira ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, harusnya kalau kita jadi orang Kristen yang benar, kita melakukan semua aktivitas rohani itu dasarnya adalah firman dan kasih, iman dan kasih. Makanya dalam kitab suci dikatakan kita ini harus berbaju jirahkan iman dan kasih. Baju jirah apa? Iman itu dasarnya firman. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirahkan apa? Baju jirah itu ada di penutup dada posisinya. Ini bicara tentang hati. Jadi hati kita ini harus dipenuhi dengan iman dan kasih. Iman dan kasih itu bicara dipenuhi dengan firman. Itulah makanya tabut perjanjian itu di dalamnya ada 2 loh batu. Itu bicara kasih Allah. Ya kasih kita kepada Allah dan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Itu 2 loh batu. Lalu ada lagi apa saudara? Dan ada manna yang ditaruh dalam buli-buli, betul kan? Manna dalam buli-buli itu bicara tentang iman. Karena mereka harus selalu hidup dengan iman setiap hari untuk bisa makan. Haleluya. Lalu ada tongkat Harun yang bertunas begitu ya. Yang ada di dalam tabut perjanjian. Tongkat Harun itu bicara pengharapan. Nah ini ada gambarnya saudara. Nah inilah tabut itu, dan tabut ini berisi, ini dia tongkat Harun yang bertunas, dan juga ada 2 loh. 2 loh batu ini bicara kasih, ini bicara pengharapan, dan buli-buli berisi manna ini bicara tentang iman. Karena manna itu bicara firman. Itulah hati kita bagaikan buli-buli berisi firman sehingga menjadi iman. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kalau kita mau benar-benar saudara yang dikasih oleh Tuhan, hatinya itu menjadi bait Allah, maka ini harus di dalam.
Berbaju jerakan iman dan kasih. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu kita nggak boleh biarkan bait hati kita berubah fungsi. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bait Allah bisa berubah fungsi? Ini penting. Apa penyebabnya sehingga hati kita berubah fungsi? Harusnya tempat Roh Kudus berdiam. Makanya banyak orang Kristen nggak bisa dengar suara Roh Kudus, nggak tahu apa tuntunan Tuhan. Berdoa serasa Tuhan ada di langit yang tinggi, terus ia ada di bumi yang sangat rendah, jauh kali. Jadi kalau dia berdoa jauh, jauh, jauh. Dengar firman pun merasa Tuhan itu jauh. Saking jauhnya Tuhan itu, akhirnya dia tertidur saat menunggu Tuhan itu datang. Haleluya. Itu maksud saya, kisah Abraham yang waktu mempersembahkan korban tertidur. Kan gitu ya. Nah, tertidur nanti keturunannya jadi tawanan di Mesir. Jadi orang yang suka tertidur, keturunanmu akan jadi tawanan nanti di dunia ini. Nah, saudara, waktu Abraham membawa persembahan kepada Tuhan, lalu dia tertidur waktu di petang hari. Akibatnya apa? Firman Tuhan kepada Abraham, Ya, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri ya, yang bukan kepunyaan mereka. ya. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Di mana Israel keturunan Abraham diperbudak? Di Mesir. Makanya nanti keturunanmu diperbudak di dunia ini. Makanya kalau lagi bawa korban persembahan, lagi beribadah, jangan lawan. Yang nggak bisa nyawa, jangan. Nggak apa-apa kau bangkit, duduk kau di sini bila penting. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa kau duduk di sini, bahkan kau duduk di sini dekat saya, nggak apa-apa. Haleluya. Jadi jangan sampai nanti keturunanmu jadi kayak orang asing. Bahkan diperbudak di pekerjaannya. Mengapa kok bisa bait Allah ini berubah fungsi? Ya, mengapa dia? Ada ajaran dusta yang menjadikan bait Allah menjadi sarang penyamun. Yeremia 7 ayat 8. Yeremia 7 ayat 8 dan 9. Ya, lanjut sampai 11. Ya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta Ya. yang tidak memberi faedah. Terus, Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Perhatikan ayat 11, ini ayat tema kita tadi. Ya. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Ya. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 11 berkata, jadi sudah jadi sarang penyamun. Rumahku yang atasnya namaku diserukan ini di depanmu, di hadapanmu. Aku Tuhan katanya, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa bisa jadi sarang penyamun? Kenapa bisa berubah fungsi? Di ayat yang ke-8 itu jawabannya. Sesungguhnya kamu percaya kepada apa? Perkataan dusta itu maksudnya apa? Ajaran dusta. Jangan saudara pikir kalau udah pendeta kayak saya di mimbar maka ajarannya udah benar. Cerdas jadi umat Tuhan. Miliki hati yang lebih baik dari yang lain. Boleh lihat saya? Kalau saudara gak punya hati yang lebih baik, kau gak akan bisa paham mana ajaran yang benar, mana tidak. Itu jemaat di Berea. Dalam Kisah Rasul, firman Tuhan berkata bahwa jemaat yang ada di Berea, lebih baik orang Yahudi yang ada di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Orang-orang Yahudi yang ada di kota itu maksudnya Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Baca dulu ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi kalau hatimu gak lebih baik, susah kau bedakan mana ajaran dusta, mana tidak. Ada haleluya. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya
daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Saya berdoa biar semua jemaat yang ada di Zaitun ini, di GZRI, hatinya lebih baik. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi diselidiki. Makanya hatimu harus lebih baik. Ini lagi viral ini si Romo Cafe gara-gara saya di TV. Saya harus ini nih, ya, harus cover. Ada orang nanya sama dia. Karena ternyata ajaran di Katolik, Maria itu diangkat ke sorga. Lalu ada jemaat dari Dolok Sanggul. Dari Dolok Sanggul pula dia itu, karena pas ini. Ada kok, itu berkeliaran di media sosial. Dia tanya begini, Romo, mana dasar ayatnya, biblikalnya, bahwa Maria diangkat ke surga? Kayaknya nggak ada tertulis di Alkitab. Kau bilang nggak ada tertulis, gini gayanya, pede kali dia. Oh, kamu Katolik atau Protestan? Dia bilang, saya Katolik dari paroki Dolok Sanggul. Ini karena itu udah beredar di media sosial. Sudah, lalu tiba-tiba Romo bilang, buka Wahyu 12. Ternyata yang dibuka perempuan yang diberi 2 sayap burung nazar. Mana ada di situ namanya Maria walaupun secara letterlek dulu kita. Wahyu itu kan bahasa kiasan semua. Itu bukan bicara Maria. Maria udah mati, udah dikubur. Dan dia ada di Firdaus bersama Abraham. Itu biblikalnya. Saudara, lalu coba. Katanya itu biblikal. Alkitabiah. Tapi pengertian, pleset-pleset. Saudara. Nah ini makanya harus bermedia sosial. Tergembalalah. Jangan terlalu scroll-scroll lalu apalagi hatimu kurang baik. Ya tapi udahlah mau bilang apa ya. Ya sudahlah, yang ke maut lah. Yang ke pedang lah. Ya kan gitu ya. Nah saudara, jadi ternyata apa yang membuat hati itu berubah fungsi dari bait Allah menjadi sarang penyamun. Itu karena mereka percaya kepada perkataan dusta. Kembali nih, perkataan apa? Dan dusta itu nggak memberi faedah. Nah ketika mereka percaya kepada perkataan dusta, dari mana kita tahu bahwa ternyata mereka itu cuma hanya percaya pada perkataan dusta? Lihat perilakunya. Karena dalam ayat yang ke-9, kamu mencuri, kamu membunuh, kamu berzina, kamu dusta, membakar korban kepada Baal. Ingat, Baal adalah dewa kesuburan. Atau sama dengan dewa Mamon. Kebutuhan, isi perut. Kayak kemarin yang kita lihat jemaat Kapernaum yang datang Yesus hanya karena mereka sudah makan dan... Nah, jangan sampai makan minum ya, makan dan kenyang. Haleluya. Masakan kau mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal. Dan mengikuti apa? Allah lain ini kembali berhala karena kecil, Allah kecil. Yang tidak kamu kenal. Haleluya. Inilah perilaku orang yang percaya kepada perkataan. Nggak bertobat. Lihat saya. Memang nggak selalu. Bisa saja ajarannya benar. Tapi orang yang mendengar nggak bertobat. Contohnya Yudas Iskariot. Iya kan? Nggak bertobat. Murid-murid juga sesekali bertobatnya. Barulah setelah Roh Kudus turun baru mereka diubahkan. Kan begitu ya? Haleluya. Tapi harusnya minimal sedikitnya kita sudah ada hati yang selalu berkeluh kesah. Dan selalu bergumul dengan dosa kita. Day by day. Kenapa di Zaitun ini kita selalu dikoreksi, saudara? Karena apa? Tuhan mau pakai ini untuk lawatan akhir zaman. Supaya jangan sampai nanti, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, begitu kita mulai dipercaya Tuhan, berubah satu-satu jadi setan. Jangan menjadi seperti si Kapernaum.
setelah mengalami banyak mujizat, malah dosanya lebih berat daripada dosa si Sodom. Kita orang karismatik ini bisa lebih kesetanan loh daripada orang yang di gereja setan sana. Kalau yang di karismatik ini bukannya makin rendah hati setelah mendengar banyak firman. Bukannya makin rendah hati dan bersyukur setelah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Banyak dari kita malah jadi sombong dan merasa orang penting. Karena sudah diberkati, sudah melewati banyak krisis dan banyak mujizat dialaminya dalam hidupnya. Lalu dia merasa jadi orang seperti orang istimewa gitu loh. Yang lain jadi kurang istimewa. Dia yang lebih istimewa kayaknya di hadirat. Itulah dosa si Kapernaum. Kalau orang Sodom dan Gomora berperilaku begitu, karena nggak pernah ngalami Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Andai kata mujizat-mujizat yang ada di Kapernaum terjadi di Sodom, tentulah kota itu masih berdiri sampai sekarang. Itu makanya hukuman Kapernaum lebih berat daripada si Sodom. Karena si Sodom seperti itu perilakunya karena nggak pernah dengar firman. Dan tidak pernah masuk hadirat. Dan tidak ada gembalanya yang menuntun. Tapi kalau udah ada yang gembala yang menuntun masih liar. Bahkan merasa lebih istimewa. Apalagi setelah dia mengalami banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu dia merasa lebih dari yang lain dan menganggap rendah yang lain. Dan menganggap dirinya lebih hebat. Mikir 2 kali dulu. Jangan mengulangi dosa Lucifer. Lucifer pun dulu begitu di sorga. Merasa dirinya orang hebat, orang penting. Karena memang Tuhan menciptakan dia lebih dari malaikat lain. Bahkan termasuk dari Mikael dan Gabriel. Makanya Mikael, waktu soal berselisih paham dengan iblis, soal mayat Musa, Mikael tidak berani mengutuk dia. Walaupun udah jadi setan. Mikael cuma bilang apa? Kiranya Allah menghardik engkau. Karena apa? Sungkan. Mantan bos soalnya. Sejatuh-jatuhnya bos. Anak buah jadi hebat. Mengganti posisi bos. Tapi apapun ceritanya. Si anak buah pasti sungkan sama bos yang udah jatuh. Karena pernah jadi bos kita. Pernah kita hormati. Pernah kita hargai. Tapi dia sekarang udah jatuh. Apapun ceritanya. Kita ketemu gak akan berani ngomong macam-macam ke dia. Paling cuma walaupun di hati ini paling cuma di hati doang. Berani aneh-aneh ngomongnya ke dia kan di hati. Tapi kalau langsung itu pasti kalau istilah saya selalu itu sungkanisasi. Haleluya. Oke. Nah, saudara, ajaran dusta, katakan ajaran dusta. Apa sih ajaran dusta ini perlu kita pahami. Supaya hatimu jangan berubah fungsi. Apa itu ajaran dusta? Ajaran dusta adalah ajaran yang tidak membawa gereja atau jemaat melekat pada Kristus. Atau sepadan dengan Kristus. Kita lihat dulu dari 1 Timotius 6, 3-5. 1 Timotius 6, 3-5. Ya? Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Ada ajaran lain. Tidak sesuai dengan ajaran sehat. Lanjut. Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran sehat itu apa? Ajaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Terus ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Nah itu makanya tadi katakan mencuri, berzina, berdusta. Kan gitu kan perilakunya. Karena apa? Namanya juga orang yang sok tahu. Di gereja banyak orang yang sok tahu. Sok tahu siapa Tuhan. Padahal gak pernah ngalami Tuhan. Hanya karena dia banyak belajar tentang Tuhan. Saudara bisa banyak belajar tentang Ronald Reagan. Presiden Amerika dulu. Ya, tahun 80-an. Saudara bisa banyak belajar mengenal George Bush. Yang junior dan senior. Joe Biden, baru Donald Trump lagi. Saudara boleh banyak belajar tentang mereka. Dan sudah tahu banyak tentang mereka. Tapi belum tentu saudara punya hubungan dengan mereka.
Jadi jangan pikir kalau orang tahu banyak tentang Tuhan, dia sudah punya hubungan. Bisa saja dia orang cerdas. Karena sekarang apa yang nggak bisa kita pelajari? Buku-buku ada di mana-mana, apalagi dengan Google, AI. Sekarang orang kalau mau pintar, sebenarnya nggak perlu sekolah juga pintar. Cuma masalahnya di Indonesia ini walaupun kau pintar nggak ada ijazah nggak bisa kerja. Kan gitu kan? Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ada banyak orang berlagak tahu, sok tahu tentang sorga, sok tahu tentang hadirat Tuhan, sok tahu tentang isi hati Tuhan, padahal dia nggak tahu sama sekali. Karena dia nggak pernah menyelaminya, nggak pernah sehati dengan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan itu. Haleluya. Jadi mereka adalah orang yang berlagak tahu, padahal tak tahu apa. Lalu apa penyakitnya? Ini penyakitnya, bukan sakit perut, bukan migrain, mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Bandingkan tadi dengan ayat 9, ajaran dusta itu menjadikan bait Allah menjadi sarang penyamun. Ayat 8-9 Yeremia pasal 7. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban pada Baal, mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sama nggak? Connect nggak? Ini ajaran palsu itu. Jadi bukan ajaran yang sehat. Alkitab sama kayak si Romo Cafe itu. Alkitab tapi melenceng pengertiannya. Makanya Roma pasal 10 ayat yang ke-2 dan 3. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, ayat 3-nya. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi ada banyak gereja sekarang memiliki kebenaran sendiri. Atau kebenaran itu kan Allah kan? Kebenaran itu Yesus kan? Kebenaran itu Roh Kudus kan? Jadi kalau mereka punya kebenaran sendiri berarti memiliki Yesus sendiri. Memiliki Roh sendiri, memiliki Allah sendiri. Artinya udah pasti Allah lain. Udah pasti Roh dan Yesus lain. Karena apa? Lihat dari kebenarannya. Apakah perkataan sehat? Kalau sehat, perhatikan. Suka cari-cari soal enggak? Buat percekcokan enggak? Buat pertengkaran enggak? Benar-benar alkitabiah enggak? Kalau saya bantai tradisi, ayatnya segudang. Mau secara letterlet lahiriah, segudang ayatnya. Haleluya. Karena jelas, tradisi dasarnya bukan firman. Itu dasarnya adalah iman, kepercayaan, nenek moyang yang masih jauh dari Tuhan dan firman. Bagaimana kita bisa ngikutin itu? Cerdas, jangan nanti begitu di neraka. Baru kau bilang, betul juga ya, terlambat kau. Haleluya. Gemes. Haleluya. Haleluya. Tapi karismatik sana bolehlah Pak. Margaro. Batok saya si mejutak yang wow. Haleluya. Berusaha mendirikan kebenaran Nah kita kan lihat ini. Saudara, ini enggak dipaksakan pengertiannya. Ayat menjelaskan ayat gamblang, sederhana, enggak sulit dipahami. Haleluya. Oke. Lalu lihat, berlagak tahu penyakitnya mencari-cari soal, bersilat kata menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5 ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Tidak berpikir sehat. Dan yang kehilangan kebenaran. Sudah kehilangan kebenaran. Karena apa? Sudah membangun kebenaran sendiri. Dengan pengertiannya orang gak penuh Roh Kudus. Hati-hati tuh para apologet yang berkeliaran di media sosial. Itu banyak gak penuh Roh Kudus. Gampang. Gitu dia mulai singgung-singgung bahasa roh, gak percaya. Udah itulah itu. Tapi bagus sekali Pak, soal ajaran kristologinya. Tahu kristologi itu dasar-dasar kekristenan. Karena orang reformasi juga bagus kita sepakat dalam hal itu. Karismatik dengan injili reformasi itu dalam hal kristologi itu sama. Tapi mereka hanya mentok di situ, nggak sampai ke Roh Kudus. Makanya kita disebut aliran Roh Kudus.
gerakan karismatik. Karena kita udah sampai ke pintu kemah. Mereka cuma nyampainya di pintu gerbang. And kita bukan hanya di pintu kemah. Kita sekarang masuk ke meja roti. Dan ke pelita emas. Dan ke mesbah dupa. Bukan itu lagi. Kita sampai kepada tabut perjanjian mempelai. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena jelas itu patron sorgawi. Itu pola sorga. Kita mau ikuti pola sorga. Bukan pola organisasi. Alkitab. Back to the Bible. Yau. Katakan yau. Haleluya. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, jadi mereka membawa ajaran dusta. Jangan sampai kita ini sudah mengalami banyak mukjizat, limpah hadirat, limpah firman, tetapi masih sikap bernaum sifatmu. Kalau cerita kau di luar sana, dahsyat kali firman di gereja kami. Hadirat Tuhan, haleluya. Ada gereja kami, haleluya. Udah mulai bergeraklah dengan 5 jawatan. Ada nabinya, ada gembalanya, ada rasulnya, ada pengacarnya. Haleluya. Persoalannya, berubah gak kau? Kalau hanya soal bersaksinya kita soal Tuhan dan surga ini. Ya, kalau hanya mentok di situ tapi gak berubah. Yang pacaran aneh-aneh tetap pacarannya aneh-aneh. Yang nipu tetap nipu. Yang lidahnya dolak-dalik tetap dolak-dalik. Minjem gak bayar tetap gak aduh. Tapi nanti begitu hadirat Tuhan datang, di kursi pun tumbang ini. Tapi sering pinjol, itu pun pinjolnya 7. Karena gali lubang tutup lubang. Makanya sampai banyak yang ngejar-ngejar. Haleluya. Dipecat dari kerjaan. Karena apa? Karena gak berintegritas. Gak bisa dipercaya. Gak punya kejujuran. Diselidiki tinggal di mana? Di pastori. Harusnya. Kalau kita ini udah dengar firman. Banyak ngalami kebaikan Tuhan. Kita ini jadi ambasador surgawi. Kita membawa sifat Allah itu. Di tempat kerjaan kita. Sampai orang bilang udah susah jumpai karyawan model kayak gini. Masuk jam 8, jam 6 sudah datang. Kok bisa kayak gitu dia diselidiki, ternyata di gerejanya dia kayak begitu. Haleluya. Jarang terlambat. Haleluya. Makanya aku bilang kalau di gereja aja kau sering terlambat, ke kerjaan juga kau sering terlambat. Haleluya. Begitu diselidiki rupanya ibadah di Zaitun. Oh betul lah itu gereja Tuhan. Kan enak. Awak pun berkeliaran video kita di media sosial. Oh ini pendetanya. Bolehlah ganteng. Kan? Jangan nanti tingkahmu aneh-aneh. Tiba-tiba lewat aku dirilisnya. Oh ini pendetanya. Ganteng sih. Tapi ganteng-ganteng serigala. Haleluya. Ya, katakan ya. Jadi seperti apa ajaran yang benar itu? Tadi saya katakan bahwa ajaran yang membuat mereka berubah fungsi hatinya dari bait Tuhan menjadi yang lain, sarang penyamun. Karena ada ajaran dusta. Dan ajaran dusta itu adalah ajaran yang tidak membawa jemaat melekat pada Kristus. Atau sepadan dengan Kristus. Berarti ajaran yang benar adalah ajaran yang membawa kita melekat pada Kristus. Dan dibawa untuk jadi sepadan dengan Kristus. Katakan amin. Oke, saya mau tunjukin sekarang saudara. Ajaran yang benar, ajaran yang membawa kita kepada melekat pada Kristus atau sepadan
dengan Kristus. Biar tahu dulu kita ajarannya macam apa gitu loh. Jadi bukan hanya khotbah diberkati engkau. Bukan itu udah sampah. Haleluya. Efesus 4 ayat 11. Perhatikan baik-baik ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang kudus ini harus diperlengkapi. Diperlengkapi oleh siapa? Rasul-rasulnya, nabi-nabinya, pemberita-pemberita Injilnya, gembala-gembalanya, dan pengajar-pengajarnya. Katakan haleluya. Supaya diperlengkapi nih orang-orang kudus. Kita lah orang kudus ini, katakan amin. Terus ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iya, jadi dibawa kepada keunitian iman. Jadi jangan macam-macam. Jadi artinya kenapa imannya jadi satu? Karena apa? Satu pengajarannya. Karena kalau beda pengajaran yang kau dengar dari sana, kau dengar dari sana. Makanya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16, kita harus jadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka harus mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu apa? Dan dengan satu, makanya menjadi satu iman. Jadi nggak boleh ada imannya macam-macam. Ada yang nggak percaya terangkat. Ada yang percaya terangkat. Ada yang percaya haram kasih perpuluhan. Ada yang nggak percaya, ada yang masih percaya harus bayar perpuluhan. Itu Esra Soru itu terang-terangan bilang perpuluhan udah nggak berlaku. Kalau nggak berlaku perpuluhan berarti firman Tuhan itu udah nggak berlaku. Perpuluhan itu nggak hukum Taurat. Zaman Abraham sudah ada sebelum ada hukum Taurat. Abraham dan Yakub itu memberi perpuluhan. Ini bukan karena kita mau uang, bukan mau cari uang. Itu firman. Dan Yesus di perjanjian lama, baru, tidak pernah meng-cancel itu. Yesus malah berkata yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tapi berani-beraninya, si dodol-dodol itu, yang aku master dan doktor teologi itu, menyimpang dari kebenaran ayat itu. Jelaskan. Dalam Matius 23 ayat 23. Coba baca dulu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, Ya. dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Ya. Sebab persepuluhan dari selasi, ada manis dan jintan kamu bayar. Ya, si munafik, si ahli Taurat, si celaka itu bayar perpuluhan. Makanya nggak boleh bayar perpuluhan. Kalau kau bayar perpuluhan, kau manusia celaka. Itu kan masih sepotong ayatnya. Lanjut. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, masalahnya kenapa mereka celaka? Walaupun udah kasih perpuluhan. Karena yang terpenting diabaikan. Perpuluhan itu memang bukan yang terpenting. Yang terpenting itu apa? Belas kasihan dan kesetiaan. Kau kasih perpuluhan tapi nggak punya belas kasihan. Kau kasih perpuluhan tapi nggak setia. Ada orang rajin kasih perpuluhan tapi nggak pernah ibadah lagi. Titip persembahan. Loh, ada? Bukan ada, banyak. Nggak punya belas kasihan. Rajin berperpuluhan. Tapi lihat orang menderita. Nggak ada belas kasihannya. Lihat orang kekurangan nggak ada belas kasihannya. Egonya tinggi. Lanjut. Yang satu. Yang satu harus dilakukan. Nah, harus dilakukan. Harus diapain? Dilakukan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Bro. Sampaikan ini ke saudara. Jangan bilang karena mau top. Saya karena justru nggak terlalu suka viral di media sosial ini. Saya yang turunkan followers.
Dulu kita 1000-an kok dengar kita kalau saya live. Haleluya, bukan untuk itu saya. Saya ini gembala, bukan gembala live streaming. Tapi gembala jemaat. Yang digembalakan di kandang. Dan saya bukan mau cari uang di YouTube dan di FB Pro. Bukan mau cari uang saya di TikTok. Enggak pernah ada cuma ya karena ada orang kan kirim-kirim bintang katanya datang situ apa ada uang dari Facebook katanya. Ada berapa? 1.500.000 ya udah kirimkanlah gue bilang haleluya. Loh iyalah. Itu kan untuk menggenapi ayat. Orang yang menerima pengajaran memberi kepada yang memberi pengajaran. Kan yang memberi pengajaran bukan si Tota. Walaupun dia juga dapat kan. Tapi kan gak harus bilang ini ya. Tapi kan tiap bulan dia dapat minimal lah uang apa gitu loh. Haleluya. Itu sih gitu loh. Haleluya. Ada pernah juga beberapa kali dari YouTube dapat ya cuma segitu. Paling 2-3 kali itu aja. Sejak dunia diciptakan. Kalau kita mau kembangkan bisa aja kalau kita mau fokus. Itu dari sejak 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Tapi bukan ke situ arah kita. Karena kita bukan mau cari uang dari YouTube. Banyak pendeta mau cari, makanya dia buat statement yang aneh-aneh biar makin banyak yang komen. Justru itu yang membuat dia makin naik. Dapat cuan lah dia. Dia pintar, dia gak peduli orang disesatkan. Tapi banyak jemaat orang ya termasuk bodoh. Umatku lebih menyukai yang demikian. Ya habis bagaimana orang hatinya gak lebih baik. Cemana mau dibilang kan gitu. Haleluya. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi harus dilakukan. Jadi ini kemana ayat ini? Ini Esra suruh. Kemana ayat ini? Hanya karena sekarang gak ada lagi imam di Israel. Di Israelnya gak ada imam. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah lewi-lewi rohani. Apalagi khusus yang melayani Tuhan full time di gereja. Oh ada orang yang menyalahgunakan. Gak urusanmu itu. Imam Eli menyalahgunakan persembahan. Apakah Elkana dan Hana jadi tidak memberi persembahan? Tidak. Urusan Tuhan itu. Dipatahkan batang leher Imam Eli. Betul gak? Dibantai anak-anak Imam Eli itu. Ada haleluya? Nah, itu bukan urusan kita. Yang udah dikorbankan hangus. Mereka nggak ngerti istilah hangus. Makanya keberatan. Makanya kadang-kadang lihat loh. Jangan cuma lihat pendeta diberkati. Bajunya bagus. Kau nggak tahu dia dulu merintis. Melewati lubang buaya. Gua singa. Taruhan nyawa. Kalau Tuhan upahi mereka. Tuhan dandani mereka. Kenapa kau yang sewot? Yang penting kan bukan uangmu dan uang opungmu yang dipakai. Haleluya. Ini biar didengar seluruh dunia. Kecuali uangmu. Boleh kau minta. Biar dikembalikan. Haleluya. Kan kalau kita lihat loh. Tajam-tajam kali loh. Lancang kali loh. Ya mungkin lidahnya ya cuma kan ini udah dalam tulisan kan kalau kita lihat komentar-komentar itu. Belum tentu loh pendeta itu yang beli rumahnya. Bisa aja jemaat. Belum tentu loh pendeta itu yang beli pakaiannya. Bisa aja jemaat. Ada jemaat yang tidak rela pendetanya pakaiannya sederhana. Dibeli yang lebih bagus. Dibeli yang ini. Yang keberatan jemaat yang gak memberi. Apa enggak harus apa kau masih terus dibiarkan? Enggak perlu kau dimasukkan dulu ke mesin cuci gua sini. Kalaupun dia main kurang ajar kayak Imam Eli, biarin. Karena Tuhan ada kok sebagai hakim yang adil. Haleluya. Ada haleluya. Biar cerdas. Jadi jangan karena sirik. Iya kan? Salam saudaraku. Oke. Nah, jadi seperti apa ajaran yang membawa kita melekat pada Kristus? Sepadan itu dia tadi.
Ya, kita dibangun jadi tubuhnya, diperlengkapi. Dalam ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan apa? Sampai semua kita mencapai kesatuan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan, jadi dibawa dewasa rohaninya. Makanya perlu pendewasaan. Nah, untuk didewasakan Ibrani bilang, kitab Ibrani harus rela mau makan makanan keras. Jangan lagi susu ngedot. Tapi makanan keras, katakan amin. Nah, kalau dikasih makanan keras, jangan jadi jemaat Kapernaum. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Padahal banyak alami mujizat. Hadirat berlimpah. Firman limpah. Tapi nasib gak berubah. Tetap dikejar-kejar utang. Kalau 2-3 bulan kau digembalakan di sini, masih maklum awak. Tahu Obed Edom? 3 bulan saja tabut itu di rumahnya. Alkitabku bilang, keluarga Obed Edom diberkati Tuhan. Saya gak perlu 3 bulan. Sekali aja kau dengar firman, terbuka hatimu, kau hidup akan dipulihkan. Gak pakai lama kok, Tuhan gak mau lama-lama mau memulihkan kita. Tuhan gak mau lama-lama mau memberkati kita. Lihat tuh anak yang hilang. Gitu balik. Gak ada, Tuhan bilang kita proses dulu dia. Kalau udah banyak dia ngabisin uang. Biar aja dulu dia pakai baju pakaian yang dari kandang baby itu. Biar dia tahu rasa. Enggak. Apa langsung kata ayahnya? Ganti pakaiannya. Buat jubah yang terbaik. Yang terbaik. Tapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Bukan dari Monja. Jadi kalau anaknya itu memakai jubah yang terbaik, kau nyinyirinkah dia? Orang itu pemberian bapaknya. Sama kayak Yusuf. Karena di hati bapaknya, Yakub, diberikan kepada Yusuf jubah yang terbaik. Katakan jubah yang terbaik. Katakan haleluya. Lalu pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Gak mungkin jubahnya yang terbaik terus sepatunya dari kaki 5. Gak mungkin juga. Logika aja. Ini baru pulang loh. Udah langsung pulih. Kenapa kau lama kali pulih? Berarti kau belum pulang. Makanya ada pujian, kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Jangan terus di kandang babi. Iya dong, buka itu pakaianmu yang bau babi itu. Loh, halo? Hati-hati, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya, babi yang mandi kembali kepada itu sifat babi. Kembali asik balik-balik lagi ke kubangan. Oh. Itu makanya perlu pendewasaan. Katakan haleluya. Kenapa anak yang hilang itu berubah fungsi? Berujung di kandang babi. Karena apa? Nuntut yang bukan waktunya, menuntut yang bukan. Ini terlalu ego. Makanya kita ini di rumah Bapa harus siap didewasakan dulu. Baru terima warisan. Jangan langsung nuntut. Shalom. Termasuk para pelayan. Tunggu pengutusan Tuhan. Jangan mengutus diri sendiri. Udah aku bilang, udah banyak. Pelayan yang saya gembalakan, yang saya cetak. Sekarang jadi pendeta loh. Khotbah bagus-bagus semua. Tapi semua pelayanannya apa boleh buat ya? Bukan nang babi lah. Orang bukan Tuhan yang ngutus. Mereka hanya merasa mampu. Karena anak yang hilang itu merasa mampu. Merasa punya. Makanya dia mengambil, menuntut haknya itu. Wow. Itu dia, saudara. Haleluya. Jadi kita harus didewasakan. Ayat 14, ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Ya. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya.
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang Ayat menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Jadi saudara, ajaran yang benar itu harus membawa jemaat diperkenalkan untuk mengenal Kristus sebagai kepala. Ayat 16 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh Ya. yang rapi tersusun Aha. dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Terus Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. begitu ayat 15 berbicara harus mengenal Dia sebagai kepala. Langsung ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh. Karena memang tubuh dan kepala itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Lihat saya, boleh lihat saya. Semelekat itulah kita dengan Tuhan. Bagaikan kepala dan makanya saudara harus dibangun jadi tubuh. Kalau mau dibangun jadi tubuh, ciri-cirinya apa? Harus dewasa. Harus bisa didewasakan. Dibawa kepada kesatuan iman. Kembali kepada ayat ini. Jadi kita nggak pakai tafsir-tafsir. Ya. Sehingga bukan lagi anak-anak yang pengajaran oleh permainan palsu manusia. Tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran yang dalam kasih. Kita naik. Ya. Dan ialah untuk memperlengkapi orang-orang kudus pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai ini dulu. Jadi kalau mau dibangun jadi tubuh ini harus ada dalam kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi mengenal Yesus dengan benar. Lalu apa? Ini ajaran yang benar. Saudara kalau enggak mau didewasakan. Sekali lagi kau Kapernaum yang terkutuk. Haleluya. Saudara enggak mau menerima tubuh dan darahnya. Bicara korban. Enggak rela jadi korban. Dewasa itu artinya kerelaan jadi korban. Bukan cari korban. Saudara dizolimi. Korban kan? Justru saudara yang memaafkan. Saudara dirugikan. Korban kan? Justru saudara lebih sabar dari dia. Saudara kena tipu. Korban kan? Tapi justru dia yang jadi merasa korban. Padahal dia penipunya. Tapi kita legowo diam. Kita biarkan penghakiman itu di tangan Tuhan. Jadi kalau kita makin dewasa, sabarnya makin kental. Rendah hatinya makin. Katakan haleluya. Bukan jadi kayak si Kapernaum, merasa paling hebat karena banyak mujizat terjadi. Haleluya. Jadi kesatuan iman, pengetahuan yang menentang Allah, baru kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan siapa? Jadi kita terus dibawa kepada standar Kristus. Bukan standar manusia, bukan standar organisasi. Standarnya Kristus. Ini yang kita kejar. Bukan berarti kita sudah sampai di level itu sudah sempurna. Enggak. Kita lagi sedang mengejar. Ada haleluya. Makanya makanan keras itu. Makanya kenapa? Dua murid yang berjalan ke Emmaus. Langsung Yesus bilang apa di dalam ayat yang ke-25. Di dalam Lukas pasal yang ke-24. Hai kamu orang bodoh. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus apa? Menderita. Untuk masuk ke dalam apa? Mulia. Ini yang namanya pendewasaan, kerelaan menderita. Termasuk berpuasa itu menderita. Termasuk juga ketika kesalahanmu dinyatakan itu menderita. Jangan tersinggung. Haleluya. Ketika perilakumu diperbaiki itu gak enak. Memperbaiki perilaku itu gak enak. Kalau udah salah kita kayak gini, padahal kita maunya ke sini kan. Biasanya kalau udah keinginan itu mau ke sini, tau-taunya diarahkan ke sini. Itu berlawanan kan. Kita bisa ngotot-ngototan itu. Makanya harus ada hati yang rela beribadah. Jadi ketika diarahkan, bukan itu jodohmu, rela. Ya asal jelas, gembalanya yang bilang itu. Teruji dong.
Haleluya. Tidak Tuhan kehendaki kau kerja di situ. Kerjanya di sini Tuhan mau. Rela. Jangan bilang, udah settle aku di sini. Udah punya pengalaman sekian puluh. No. Harus jadi domba yang bisa dengar. Baru nanti kau akan lihat bagaimana Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kurang mantap, amin ya. Kalaulah kita semua mau jadi domba yang mau dibimbing. Satu gembala, satu kawanan. Artinya itu dituntun tadi kan. Dalam ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus diapain? Dan mereka akan mendengar. Jadi saudara yang mau dituntun harus mau dengar-dengaran. Ingat ikat pinggang yang melekat pada pinggang. Kenapa Israel tidak mau dilekatkan Tuhan padanya seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang? Karena mereka tidak mau mendengar. Dengan kata lain, mereka tidak rela jadi domba yang digembalakan. Apakah saudara mengerti apa yang kusampaikan ini? Amin saudara? Jadi jangan cari enak. Melayani jangan cari enak. Aku mau pindah ke Medan, lebih enak di sini. Kalau kau mau cari enak, kau bukan hamba Tuhan. Di tepi jurang pun kau melayani. Kalau Tuhan yang tuntun, gak ada pilihan lain. Itu yang enak. Yang enak itu di kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi ini ajaran yang membawa kita melekat pada Kristus. Kau harus dibawa mengenal Yesus sebagai kepala. Dan kau harus dibangun jadi tubuhnya. Katakan amin. Haleluya. Kesepadanan dengan Kristus itu artinya menjadi tubuhnya. Atau mempelai perempuannya. Dalam Kejadian 2 ayat 18-23. Main cepat. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kata sepadan itu saya ambil dari Kejadian 2 ayat 18. Jadi ketika Hawa diciptakan untuk Adam, Tuhan katakan, aku akan jadikan seorang penolong yang apa? Sepadan. Terus ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini nubuatan tentang Yesus yang tidur di atas kayu salib atau mati. Kata tidur sama dengan mati. Bukankah lambung Yesus ditusuk pakai tombak, percis di tulang rusuknya, lalu keluar air dan darah? Ini menunjuk tentang lahirnya gereja. Lahirnya mempelai perempuannya. Haleluya. Dibuat tidur nyenyak. Kata tidur nyenyak, ingat waktu Lazarus dikabarkan meninggal, Yesus bilang apa? Lazarus lagi tidur. Datang muridnya. Kalau dia lagi tidur mah gampang, kita bangunin aja. Oh, yang dimaksud Yesus tidur di situ adalah mati. Jadi kata tidur nyenyak ini ya mati. Supaya bisa dibedah, diambil tulang rusuknya. Lalu ayat yang ke-23, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, ya, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangun. Jadi ada kata dibangun, sama dengan membangun tubuh Kristus. Bukan dicipta. Kalau hak Adam dicipta. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Menjadikan, mencipta. Tapi Hawa tadi dibangun. Ini connect dengan istilah membangun tubuh Kristus. Katakan haleluya. Lalu dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu, dari manusia itu dibangunnyalah seorang apa? Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita pun juga harus dibangun dari Kristus. Diambil dari Kristus. Bukankah kita ini ada karena korban Kristus? Karena Yesus tidur nyenyak di kayu salib.
Ada haleluya? Oke, kita lanjut lagi. Kita biar jelas lagi nih. Ini ajaran yang membuat kita melekat pada Kristus dan mengenal Dia sebagai kepala supaya kita dibangun jadi tubuhnya. Adam yang awal dan Adam yang akhir. Ada 1 Korintus 15 ayat 45. Ya? Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam, manusia pertama itu Adam, makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Dalam ayat lain dikatakan Yesus. Haleluya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Sementara Adam yang awal adalah makhluk hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kalau ada Adam awal, berarti ada Hawa yang awal. Kalau ada Adam yang akhir, bukan Adam kedua ya. Adam yang akhir, berarti akan ada juga Hawa yang akhir. Bagaimana Hawa yang akhir diciptakan, dijadikan atau dibangun? Dari tulang rusuk Yesus, tubuhnya. Makanya kita disebut tubuh Kristus. Haleluya. Amin saudara. Makanya disebut Yesus kepala gereja. Makanya kau harus kenal Yesus sebagai kepala gereja. Bukan hanya sebagai juru selamat. Kalau udah jadi kepala artinya yang utama. Amin. Yang pertama. Jadi Kristus bagimu harus yang utama dan yang pertama. Yang pertama dan yang utama. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Jadi dalam pernikahan seperti itu. Pasangan itu harus yang utama dan pertama. Bahkan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Karena apa? Memang dia punya ayah ibu. Makanya saya sering bilang begini. Kalau udah nikahkan anak, yang ibu-ibu ya, yang nikahkan anaknya atau bapak-bapak, jangan bilang gini. Udah ke istrimu aja hatimu ya. Udah kau lupakan kami orang tuamu. Firman Tuhan udah bilang, dia akan tinggalkan ayah ibunya. Bersatu dengan istrinya. Ya iyalah, istri juga harus begitu. Kalau suami aja rela meninggalkan ayah ibu untuk istri. Istri ya lebih lagi. Meninggalkan semua untuk makanya bagi istri, suami itu yang pertama dan utama. Bagi suami, istri itu yang pertama dan utama. Itu gambaran kita dengan Kristus. Karena bagi Kristus pun kita yang pertama dan utama. Sampai ditinggalkannya Bapa di sorga. Sampai terpisah dia dengan Bapanya. Sampai dia teriak, Eloi, Eloi lama sabaktani. Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku. Supaya apa? Dia bisa merebut kita. Supaya kita bisa menyatu dengannya. Jadi dalam pernikahan begitu. Makanya kalau asik aja pulang kau ke rumah bapakmu bu. Yang gak heran suamimu. Matanya jadi jelalatan kemana-mana. Makanya yang laki-laki juga gak boleh. Kalau istilah orang Batak merohaina katanya. Asik ke mamaknya aja hatinya. Masa istrinya gak kayak masakan mamaku. Masakanmu katanya. Sakit kepalaku. Mi katanya sama istrinya. Dipijit gini. Gak kayak pijitan mamaku katanya. Bayangkan. 3 bulan sabar istrinya mendengar selalu dibandingkan dengan mamanya. Ke-4 bulan. Buatkan dulu kopi itu katanya. Dibuat. Kurang mamaku biasanya udah tahu kayak mana kadar manisnya sama aku. Tahu kata istrinya, ya udah kenapa kau nggak kawin aja kau sama mamamu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Nggak boleh juga, harus seimbang. Katakan haleluya. Yang bahaya kalau sampai istri mengorbankan suami, anak-anak, keluarganya demi keluarganya. Demi orang tuanya. Oh ini racun ini. Ada juga begitu. Suami lebih mengorbankan istri demi apa? Orang tuanya dan saudara-saudaranya. Racun ini. Ini yang udah nikah nih. Katakan amin. Yang belum nikah. Kalau nggak bisa move on dari keluarga. Nggak boleh menikah. Bukan berarti kita melupakan mereka. Bukan
bukan berarti kita jadi putus kontak. Nolah. Tapi sekarang kita udah tahu siapa yang jadi prioritas di hati kita. Haleluya. Ini di bumi ini ya, kalau yang utama selalu Tuhan. Karena dia yang usulung. Di antara banyak saudara, katakan haleluya. Amin Bapak Ibu. Yes. Jadi Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Sama dengan gereja atau mempelai perempuannya tubuh Kristus. Diambil juga dari daging. Makanya Yesus bilang apa? Makanlah dagingku, minumlah darahku. Makanya kalau kau makan dagingnya, minum darahnya, artinya kau dibangun lewat firman pengajaran itu yang di Yohanes pasal 6 yang di Kapernaum. Supaya menjadi mempelai perempuannya, dewasa dalam Kristus secara rohani. Biar kau jadi tubuh dibangun dewasa, bisa bersatu, lalu Kristuslah jadi kepala. Sehingga kita dengannya selalu bersama. Kita bukan lagi dua, tapi jadi satu. Kepala beda dengan tubuh, tubuh beda dengan kepala. Tapi kepala dan tubuh tak bisa dipisahkan. Cobalah dulu pisahkan kepalamu sama tubuhmu. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Ada haleluya. Begitulah engkau dan aku bersama dengan Tuhan. Dan tubuh mempelai Tuhan itu bukan kau. Tuhan itu gak punya istri mempelai banyak. Satu mempelainya. Tapi kita, makanya kita semua harus unity. Satu adanya. Satu dalam iman, satu dalam roh, satu dalam pengajaran. Dan satu dalam, apa lagi? Satu baptisan. Katakan haleluya. Makanya harus bisa bersatu. Makanya kalau kita gak dewasa gak bisa bersatu. Semuanya masih sibuk dengan kepentingan masing-masing. Bukan dewasa ini. Cubit. Apa tanda kedewasaan? Kau bisa bersatu. Kau bisa menerima kelebihan kekurangan anggota tubuh yang lain. Jempol tidak pernah cemburu dengan jari manis. Karena kepada jempol tidak pernah dikenakan cincin. Selalu cincin ke jari manis. Oh bukan ini jari manis, ini jari telunjuk. Ini jari manis. Dia gak pernah cemburu. Jempol gak bilang, kenapa ya kalian lebih tinggi dari aku sendiri yang pendek. Dia harus terima dirinya yang gemoy. Ini kan gemoy ya. Dia sendiri aneh loh. Dia di sini, kenapa dia gak di sini? Coba bayangkan jempol di sini, kelingking di sini. Cemanalah kau. Mau nyalam orang, jempolmu di sini. Kaulah manusia satu-satunya paling aneh di kolong langit ini. Karena posisi jempolmu di sini. Jempol di sini loh, beda sendiri dia. Udah gemuk, pendek, PMH, pedek, mau hafal. Haleluya. Terus nggak pernah dikenain cincin, betul nggak? Jari telunjuk masih bisa dibuat cincin loh. Jari tengah masih bisa dikenain cincin. Tengok Omar Paris. Jari manis udah pasti. Nggak mungkin jari tengah dulu kenain cincin sebelum. Ini yang pasti duluan. Dan lihat saya, kelima jari ini bisa kolaborasi loh. Bisa kerja sama. Kalau lagi pegang ini saya, kan kalau mau hidupkan ini. Ini kerjaan jempol menghidupkan nih. Ini makanya ada titik hijau ya. Ini yang ngerjain jempol. Nggak mungkin bilang, aku nggak mau mencet. Biar si kelingking katanya. Kayak mana lah si kelingking mencet ini? Coba, cemana lah. Atau coba lu pakai kelingking dulu pencet. Bisa. Susah. Saudara-saudara, kan jadi janggal. Coba. Janggal nggak? Ginilah caraku kalau mau pencet ini. Jadi 1 Korintus 15:45 sampai 46 saudara-saudaraku. Ini udah nggak normal. Berarti ada perpecahan di antara 5 jari. Jadi gini. Kau harus bisa menerima dirimu apa adanya. Jangan pernah menjadi seperti orang lain. Itu tanda kedewasaan.
kau bisa menerima dirimu perempuan. Enggak usah sok maco-maco. Kalau kau perempuan ya udah melambai aja. Ini wajar lah perempuan. Haleluya. Itu perempuan. Katakan haleluya. Kalau kau laki-laki, terima dirimu sebagai laki-laki. Jadi laki lah, laki, maco. Gitu ya. Jalannya gini, namanya juga laki kan. Haleluya. Ya laki. Haleluya. Haleluya. Jangan jalan kau. Halo bang. Sama. Apa karuniamu yang dianugerahkan Tuhan? Kau operasikan itu. Jangan berusaha meniru orang lain. Bayangkan kalau si jempol ini berusaha jadi kayak jari manis. Si kelingking, wah kenapa aku sendiri paling kurus. Udah kurus pendek. Terus cerita dia sama jempol, kau udah pendek gemuk. Kita bagi-bagilah katanya. Nggak bisa. Terima dirimu apa adanya. Nggak usah kau paksakan hidung mancung kalau memang udah pesek kau lahir. Orang mata. Katakan haleluya. Itu tanda kedewasaan dibangun jadi tubuh. Jadi bisa satu yang dengan yang lain selalu melekat bersama-sama. Karena anggota tubuh ini nggak bisa pisah. Berbeda iya. Beda fungsi iya. Iya kan? Ada yang ditutupi, ada yang nggak ditutupi. Dan nggak bisa yang nggak ditutupi ini muka kan nggak pernah kita tutupi kan? Haleluya. Mata nggak pernah kita, begitu kita tutupi kita mau jalan kayak mana? Iya kan? Lalu muka kita nggak bisa bilang begini, aku nggak mau jadi gosong aku nanti kena selalu matahari. Biar kulitku sehalus kulit perut. Karena perut itu lebih putih karena nggak pernah kena matahari. Masa aku udah hitam kayak gini apalagi mana muka Sandre, haleluya. Sini kau, haleluya. Sini cepat sini. Sini kau. Coba buka dulu bajumu. Sama kaos. Ini akibat kena matahari. Kalau saudara lihat di perutnya, ini putih. Tapi ini. Jadi ini nggak bisa protes. Ini nggak bisa protes. Kenapa aku hitam? Ya karena kalau ini dikenakan baju. Bayangkanlah kalau muka ini dibuat bajunya. Supaya tertutup biar jangan mudah kena masuk angin. Nggak bisa. Jadi semua harus bisa menerima apa adanya. Dan udah. Boleh lihat saya? Ini tanda kedewasaan. Jangan karena saudara tangan ini melihat kaki pakai sepatu keren. Lalu tangan minta supaya dikenakan sepatu. Coba bayangkan kalau tangan pengen kayak kaki. Aku harus mau pakai sepatu. Lalu pakai kaos kaki. Oke. Atau bukan kaos kaki, kaos tangan. Masih bisa, masih ada. Ya kan? Tapi aku harus pakai sepatu katanya. Gimana mau pakai sepatu? Biar aku kayak kaki. Biasanya lihat saya. Orang yang selalu ingin kayak orang lain itu anak kecil. Tanyalah anak kecil, bisa 1000 cita-citanya. Mau jadi apa kau nak? Tentara. Begitu, karena dia baru ketemu tentara. Tanya lagi besok. Dia baru ketemu polisi. Mau jadi apa? Polisi. Biar ada peluit-peluitnya. Prit katanya. Dapat uang katanya. Lalu. Haleluya. Ya, tiba-tiba ditengok artis lagi. Aku mau jadi penyanyi. Ditengok lagi ada dokter. Aku mau jadi dokter. Labil. Dan belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Artinya masih kepengen mencoba seperti ini. Itu tanda ketidakdewasaan. Kita kalau udah mulai dewasa, kita mulai legowo dengan apa adanya kita. Kita mulai berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu. Kita gak perlu lagi gimana-gimana dengan masa lalu. Gak perlu lagi, aku kalau ingatnya
Bagaimana aku dulu diperlakukan sama mantanku. Jujurlah ya. Jujur li. Dilan kebenon. Jujur li. Haleluya. Haleluya. Harus bisa berdamai. Udahlah, yang lama berlalu. Yang baru datang. Kalaupun di masa lalu kita banyak terjatuh dan luka. Ya udah, itu kan masa lalu. Lain dulu, lain sekarang. Haleluya. Kalaupun di masa lalu kita banyak minusnya. Oke, itu masa lalu. Sekarang ayo ciptakan lagi yang plus-plus. Tapi bukan pijat plus-plus. Bukan itu maksudnya, haleluya. Maksudnya hal-hal yang positif. Nah itu dia, haleluya. Sudah terlalu negatif soalnya, haleluya. Nah, ada yang bilang, siapa yang negatif? Bapak sendirinya. Bukan, kan aku bisa baca pikiran malam. Ada haleluya. Nah, jadi Adam yang awal, ada Adam yang akhir. Nah, ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohani, 47, ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Iya. Dan bersifat jasmani. Iya. Terus Manusia kedua berasal dari sorga. manusia kedua berasal dari surga. Jelas ini menuju pada Kristus, Adam yang akhir ini. Makanya kita sekarang begitu dalam Kristus, kita bukan lagi berasal dari bumi. Kita bukan lagi berasal dari dunia, tapi dari sorga. Kan Yesus bilang begitu. Kalau kau percaya padaku, kau tidak berasal dari dunia ini lagi, tapi dari sorga. Jadi kita ini makhluk sorga yang ada di bumi, Pak. Kita bukan makhluk bumi yang mau ke sorga. Bukan. Kita makhluk sorga yang ada di bumi. Lanjut lagi, ya. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Ya, itu makhluk bumi. Adam yang pertama dari debu tanah. Terus? Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Makhluk sorga. Kita ini makhluk sorga. Sama dengan dia yang berasal dari sorga yang jadi manusia. Itulah Kristus. Jadi kita ini makhluk apa? Makhluk apa? Sorga. Warga negara apa? Sorga. Dalam kitab Galatia dikatakan kewargaan kita di dalam sorga. Jadi kita ini bukan orang dunia. Kita orang sorga yang lagi sedang merantau di dunia, kata kitab Petrus, sebagai pendatang dan perantau. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di dunia ini kita pendatang, perantau. Ya, 1 Petrus 2:11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita di bumi ini pendatang dan perantau. Jadi asal kita dari mana? Makanya Eporus HKBP, Justin Sihombing, dia bilang apa? Sorga adalah, saya baca bukunya. Sorga adalah asal dan tujuan rohmu. Itu asal kita. Dan itu tujuan kita. Haleluya. Itu ada bukunya itu, Justin Sihombing. Sorga adalah asal dan tujuan rohmu. Jadi kita ini berasal dari sorga begitu kita percaya pada Kristus. Karena engkau sudah dilahirkan dari makhluk yang ilahi. Haleluya. Bukan lagi lahir dari makhluk yang alamiah. Tapi sudah jadi dari makhluk yang ilahi. Yang rohani. Kurang mantap amennya. Saya nangkap apa yang disampaikan ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang mengerti firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, sama seperti kita memakai rupa yang alamiah. Demikian pula kita memakai rupa yang dari surga. Jadi kita ini sekarang secara manusia, ya kita masih darah dan daging, rupa alamiah. Tetapi manusia batinnya kita sudah aktif. Sudah hidup karena sudah dilahirkan kembali dari firman kebenaran. Katakan amin. Nah, kita juga sekarang memakai rupa. Kata rupa di sini bicara tentang sifat. Kita memakai sifat ini yang disebut dengan melekat. Ini ajaran yang benar. Supaya hati kita jangan beralih fungsi. Katakan amin. Haleluya. Jadi hati yang tidak beralih fungsi, yang tubuh Kristus yang benar itu disebut sebagai mempelai Tuhan yang harus mengenakan pakaian pesta dalam perjamuan pesta. Matius 22, 12 dan 13 firman yang hidup, main cepat. Ya. Raja itu berkata,
Kawan, bagaimana engkau dapat berada di sini tanpa mengenakan pakaian perjamuan nikah? Ya, Orang itu tidak dapat menjawab. terus ayat 13. Lalu raja berkata kepada para pengiringnya, ikat tangan dan kaki orang itu, lemparkan dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Iya, jadi ada orang yang masuk pada perjamuan kawin anak domba, tapi tidak mengenakan pakaian perjamuan nikah. Ini mempelai. Pengen masuk surga, tapi nggak mau didewasakan. Lihat saya. Kalau sekarang kau mati, percaya Yesus, aku percaya kau ke surga. Tapi kalau kau belum mati, masih hidup, tapi nggak mau dewasa, kau selalu menolak mendengar firman, dan kau gagal mengenakan pakaian pengantin itu, pakaian nikah itu, maka ayat 13 yang terjadi padamu. Ikat kaki dan tangan orang itu, lemparkan dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Kenapa? Karena kau menolak didewasakan. Lihat saya, menolak didewasakan berarti menolak rohani, menolak Yesus sebagai kepala. Kapernaum. Walaupun sudah banyak alami mujizat, limpah hadirat, limpah firman. Tapi kalau menolak dewasa, gak mau disatukan, gak mau jadi tubuh Kristus dibangun, susah menyatu. Ke kawan kosnya aja suka berantem. Suami istri aja suka berantem. Kalau gak berantem 2 kali 1 hari, entah apa yang diberantami. Hanya masalah sendok karpu aja nanti bisa pecah periuk. Haleluya. Hanya gara-gara masalah. Nah itulah dia. Pencet odol aja, harus dikeluarkan samurai. Jangan sampai ku tebas kau nanti katanya. La ilaha illallah. Bagaimana kau mau dewasa kalau istri tunduk aja kau susah sama suami? Kalau sebagai suami mengerti kelemahan istri aja kau susah. Sebagai teman pewaris. Nangkap sampai di sini? Ada haleluya? Nangkap sampai di sini ya? Ada haleluya? Katakan amin. Jadi bagaimana kalau nggak mengenakan pakaian pesta? Berarti gagal. Jadi kita tidak mungkin jadi bait Allah yang benar kalau tidak melekat dengan Kristus atau sepadan. Makanya tadi saya sengaja keluarkan ayat Kejadian 2. Hawa itu dicipta sepadan, menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Makanya saudara, ini ajaran yang benar. Saudara harus dibawa menjadi sepadan dengan Kristus, supaya layak jadi pasangannya. Makanya kalau Yesus sudah mati, kau pun harus rela mati. Kalau Yesus rela mati bagimu, kau pun harus rela mati bagi Yesus. Iya dong, biar sepadan. Ada haleluya? Biar apa? Biar sepadan. Katakan sepadan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin saudara. Sama-sama katakan sepadan. Oke, mari kita lanjutkan saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 21. Ya, jadi bait Allah adalah tubuhnya. Tubuhnya itu adalah pengantin perempuannya. Ya, main cepat. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi saudaralah bait Allah itu. Dan bait Allah itu apanya? Tubuhnya. Gak mungkin dong tubuhnya jadi sarang penyamun. Jadi kalau saudara bilang saya ini tubuh Kristus, coba cek. Masih ada gak tipu-tipu? Karena gak mungkin ada di tubuhnya pemberontakan. Kemarin saya udah sampaikan, kalau kita mau melakukan firman Tuhan dalam ketepatan, apa yang harus kita bantai? Ada 2 hal yang harus kita habisi dari hidup kita. Apa kemarin? Meretaim sama pekot.
Apa itu maritime? Sebenarnya itu adalah sebuah daerah dekat Babel. Maritime ternyata artinya adalah puncak kesombongan, puncak pemberontakan. Pekot itu adalah roh kekerasan, roh yang menghakimi, roh yang selalu menindas, menghukum. Itu pekot. Ini yang harus kita habisi supaya kita mendengar Tuhan dan melakukannya dalam ketepatan. Makanya majulah ke negeri Merataim. Majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah, tumpaslah mereka. Ini kan perjanjian lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Jadi kalau saudara mau melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, belajarlah menghabisi Meretaimu dan Pekotmu. Ternyata maritime itu berasal dari kata Ibrani, kata dasarnya marah. Marah artinya puncak daripada pemberontakan. Kau harus habisi loh. Maritime itu puncak pemberontakan itu dari hidupmu. Dan pekot itu yang suka menghakimi orang lain. Suka menindas. Kurang mantap men ya. Ada haleluya. Supaya kita ini jadi tubuh. Karena tubuh akan bergerak kemana kepala menuntun. Betul nggak? Sekali lagi. Tubuh akan bergerak kemana kepala menuntun. Makanya kalau pikiran kita lagi mumet. Bahkan otak kita lagi tidur. Tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul? Kalau kita lagi rest. Tidur, bukan rest in peace. Lagi tidur, otak kita lagi tidur kan? Tubuh kita memang bisa kemana-mana enggak? Kenapa kita bisa terbangun dari tempat tidur, langsung kepengennya ke toilet? Karena otak kita memerintah. Karena ada yang harus dilepaskan di sana. Haleluya. Walaupun udah mau lepas. Tapi kalau nggak diperintah otak, tubuh nggak bisa gerak. Boleh lihat saya? Begitulah kalau kita melekat sama Tuhan. Kau nggak bisa gerak kalau nggak Tuhan yang gerakkan. Kau nggak bisa lagi melakukan apapun kalau bukan karena firman. Dan bukan karena dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita sudah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Itulah sebabnya kita bukan milik kita sendiri lagi. Katakan haleluya. Amin saudaraku. Ya, katakan haleluya. Efesus 5, 23. Karena suami adalah kepala istri. Ya, jadi suami, ini gambarannya nih. Suami itu kepala. Tadi kan Kristus itu dikatakan kepala ya. Dan kita tubuhnya kan. Oke, suami itu kepala istri, terus. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus kepala jemaat. Terus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ternyata jemaat yang diselamatkan itu adalah tubuh. Lihat kaitannya 28 lompat ya. Demikian juga suami harus Ya. mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istri, harus. Haleluya. Pak udah kukasih istriku pak. Tapi gak mau pak. Ya itu urusannya. Sama kayak kita juga dikasih Tuhan. Tapi banyak yang gak mau dikasih. Bahkan lari dari kasihnya. Betul gak? Oke lanjut terus. Sama seperti tubuhnya sendiri. Ya jadi suami mengasihi istri seperti tubuhnya. Jadi istri itu adalah tubuh. Tubuh itu adalah istri. Jadi makanya dalam hubungan pernikahan, dalam keluarga, makanya selalu disebut bapak itu kepala keluarga. Baru istri, ibu itu disebut sebagai tubuh. Itu menurut Alkitab. Katakan haleluya. Amin saudara. Ya terus ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. ya, Tetapi mengasuhnya dan Ya. merawatinya. ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi ingat ayat ini. Tuhan tidak pernah membencimu. Lihat saya, boleh lihat saya? Pernah nggak tangan saudara pegang kotoran? Pernah nggak badan saudara kena kotoran? Entah kotoran apapun. Apakah langsung kau congkel badanmu itu dengan pisau lalu kau buang? Kau apain? Pernah nggak saudara rasakan badanmu aromanya nggak sedap?
Bahkan buat pening kepala orang yang di sekitar. Betul nggak? Diapain tubuh kita kalau udah nggak sedap aromanya? Kenapa? Karena kita mengasihi tubuh kita. Begitulah Kristus. Jadi seberdosa apapun engkau, nggak pernah kau dibuang Tuhan. Asal masih mau dibersihkan. Tapi kalau tanganmu udah busuk, udah bau, nyengat, dan nggak bisa lagi diobati, amputasi. Kalau ususmu udah rusak di dalam, nggak bisa lagi diobati, dipotong. Makanya ada orang ususnya dipotong, dibuang. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang membusuk dosanya. Makanya kalau ada yang berdosa segera bisa disucikan. Makanya terima percikan air penghapus dosa. Masih ingat? Kitab Ulangan. Untuk jadi Lewi, imam, kita harus menerima percikan air penghapus dosa. Bulu badan harus dicukur. Dan pakaian harus dibersihkan. Kan itu syaratnya 3 itu. Air penghapus dosa itu artinya firman yang menyucikan kita. Firman yang menyatakan kesalahan kita. Firman yang memperbaiki kelakuan kita. Itu firman pengajaran. Makanya kalau mau jadi pelayan harus bisa diajar. Kurang mantap amennya. Haleluya. Ya. Terus Efesus 1:23. Mari kita lihat Efesus 1:23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat itu adalah tubuhnya. Makin diperjelas. Yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah ajaran yang benar. Di luar ini dusta. Coba kalau kita hitung sekarang gereja yang paham kalau mereka itu harus mengandalkan Yesus sebagai kepala. Yang paham kalau mereka itu harus dibangun jadi tubuh. Sedikit. Banyak pendeta jadi motivator. Coba lihat itu. Khotbah-khotbah di YouTube. Paling ada nanti perdebatan-perdebatan cekcokan. Seperti ayat di atas tadi ajaran yang palsu itu. Ya kan? Haleluya. Di 1 Timotius 6 ayat yang keempat. Ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tak tahu apa-apa. Penyakitnya mencari-cari bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jarang kita dengar membahas bagaimana kita menjadi tubuh yang benar. Menjadi bait Allah yang kudus. Yang dibahas nanti soal apa? Tata gereja. Soal masalah bahasa roh. Yang dibahas soal pelepasan. Yang dibahas soal apa? Soal bangunan gerejanya, kemewahan Allah. Harusnya itu dibagi berkatnya. Persis kayak zaman Yudas kan. Waktu Maria datang. Memecahkan setengah kati minyak narwastu murni seharga 300 dinar. Lalu membasuh kaki Yesus, meminyaки kaki Yesus. Lalu apa kata Yudas Iskariot? Bukankah itu pemborosan? Padahal banyak orang miskin. Kenapa kita nggak kasih, kita jual aja minyak itu, kita kasih ke orang miskin? Kenapa harus pemborosan? Berapa banyak sekarang menganggap pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja pemborosan? Kalau itu dituntun Tuhan, mana ada orang bisa mengambil bagi dirinya kalau nggak dikaruniakan dari sorga? Loh, haleluya. Maka sampai di sini ya Bapak Ibu. Yes. Nah, saudara, ini ajaran yang benar. Katakan ajaran yang benar. Nah, kalau nggak ke sini makanya aneh-aneh ajarannya. Aneh-aneh apa? Ajarannya. Seperti itu, seperti apa itu? Pengajaran yang aneh-aneh itu. Wahyu 2 ayat yang ke-6, kita langsung. Ini ajaran Nikodemus dan Bileam. Ya. Apa itu ajaran Bileam? Tahu Bileam? Itu demi upah. Jadi ini semua demi mendapat untung, dapat upah. Dia rela membuat nasihat yang menyesatkan. Berapa banyak sekarang pendeta demi persembahan, takut kehilangan jemaat, akhirnya kompromi. Kalau saya nggak peduli, mau kosong gereja ini tuh lebih bagus daripada kompromi kita semua. Ya kalau kosong ya udah. Ya saya nggak pendeta lagi, kemana Tuhan tuntun pelayanan. Haleluya, sederhana saja buat saya. Ya kalau nggak ada lagi pelayanan, ya udah jualan saya.
Jualan apa? Ya jualan apa yang bisa dijual. Ya untuk bisa bertahan hidup. Haleluya. Simpel kan? Hidup itu sederhana, simpel. Gak usah dibawa ribet. Sampaikan aja apa adanya firman itu. Karena Tuhan yang punya gerejanya. Masa Tuhan yang gak bela? Masa Tuhan gak bela? Saya udah lihat, saya udah 31 tahun menggembalakan. Saya lihat pembelaan Tuhan kok. Saya apa adanya menyampaikan firman. Haleluya. Tuhan bela. Tuhan pelihara sampai sekarang. Amin saudara. Dan tunggu lagi nanti. Sampai napas Tuhan itu dihembuskan ke Zaitun. Dari keempat penjuru angin. Ini sudah tinggal waktunya nih. Makanya diberesin dulu hati kita semuanya. Biar jadi wadah yang benar. Untuk api lawatan yang akan dicurahkan. Katakan haleluya. Ya, jadi ada ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus itu apa? Dibenci Tuhan. Karena Nikolaus ini adalah yang mencampur adukan iman Kristen kepada budaya. Dicampur aduk iman Kristen kepada tradisi manusia. Supaya jangan ditolak. Itu Nikolaus. Walaupun secara eksplisit tidak ditulis di Alkitab. Tapi sejarah menulis itu. Saudara mau lihat lagi di kamus ensiklopedia Alkitab itu dijelasin. Haleluya. Bileam jelas. Demi dapat cuan, cari untung. Popularitas. Wow, ini gawat ini. Haleluya. Makanya seringkali pelayanan itu menjadi panggung untuk perform. Untuk sebuah pertunjukan mencari followers. Sengaja saya pakai istilah kekinian. Haleluya. Coba kita lihat Matius 6 ayat 2. Ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Terus? Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Ya. Supaya mereka dipuji orang. Jadi banyak orang sekarang ingin mendapat pujian. Nah biasanya para artis kan harus perform semaksimal mungkin. Supaya banyak yang jadi followersnya. Biar nanti dia diundang kemana-mana kan gitu kan. Jadi berusaha ingin disukai orang. Ini pelayanan palsu saudara. Makanya apa kata Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Berapa banyak sekarang orang, pendeta, kami, berusaha supaya diterima banyak orang. Saya nggak berusaha supaya diterima banyak orang. Saya berusaha supaya diterima Tuhan. Makanya saya nggak akan pernah turunkan bobot pemberitaan saya. Dan saya nggak akan pernah lacurkan gereja ini kepada permintaan jemaat. Dan saya harus usahakan bagaimana gereja ini sesuai dengan permintaan sorga dan Tuhan. Yang tidak suka dengan sorga dan Tuhan, ya apa boleh buat. Haleluya. Dan ingat, jalan ke sorga itu sempit. Tidak banyak orang yang mau masuk. Tapi jalan maut itu lebar. Banyak orang yang mau masuk. Jadilah kita orang yang rela bersempit-sempitan. Bersempit-sempitan itu menderita loh. Ada haleluya? Oke. Jadi kita bisa bedakan sekarang ajaran palsu dan ajaran benar. Jadi apa yang membuat rumah bait hati itu berubah fungsi? Karena mereka percaya kepada ajaran dusta. Makanya di Yeremia pasal yang ke-7 ini, kita lihat dulu sekali lagi. Yeremia pasal yang ke-7. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Atau mulai dari ayat pertama ini yang terakhir lah, yang terakhir. Ya. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Ya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Apa itu? Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 3 perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu. Perbaiki tingkah langkahmu. Dan perbuatanmu. Ya. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat Ayat ini. 4. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Apa itu perkataan dusta itu? Ini bait Tuhan. Ini bait Tuhan. Bait Tuhan. Bait Tuhan. Bait Tuhan. Itu dusta. Kalau perilakunya nggak berubah. Saudara, dusta kalau bilang orang Kristen, tapi perilakumu nggak berubah.
kau sebagai istri Kristen tapi suka berontak pada suami, itu bukan Kristen, itu dusta. Kalau kau bilang kau pendoa, apalagi kau pendoa, kau bilang kau suami Kristen, padahal istrimu gak kau kasih, itu dusta. Nangkap sampai di sini? Kau bilang kau Kristen tapi senangnya mencuri, itu dusta. Perilakunya gak berubah, itu dusta. Nggak suka berdoa, itu dusta. Sukanya ibadah memang, tapi perilakunya nggak berubah. Dusta. Nggak sampai di sini? Nah, Markus 7:7 yang paling terakhir ini, baru kita tutup Alkitab kita. Ya, Percuma mereka beribadah kepadaku. percuma mereka karena apa? Ibadahnya dusta. Terus, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. terus ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Udah lihat kontradiksi? Dusta itulah yang membuat hati kita nggak jadi baiknya. Jadi sarang, jangan sampai, ingat baik-baik, kita ini sudah ditebus, harganya lunas dibayar. Haleluya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 19 sekali lagi tuh. Ya, itu mengulang aja. Ya, sudah lunas dibayar. Itu sebabnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.